Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravena Safa Maura, NIM 19002551 dari kelas MIK 3B. Sebelum aku memulai memasak, aku mau nunjukin dulu preparation aku sebelum memasak. Jadi aku di sini mau potekin buncisnya, udah gitu kupas kentang dan kupas wortelnya. Jadi di belakang aku udah ada bahan-bahan memasak dan udah ada alat-alat memasak. Mari kita mulai memasak. Potong dada ayam ke dalam beberapa bagian. Potongannya dengan potongan tipis dan memanjang. Ukurannya sekitar 12 x 6 cm. Ayam mengandung kandungan gizi yang sangat baik bagi tubuh. Di dalamnya terdapat lemak, natrium, kalium, karbohidrat, protein, vitamin A, kalsium, zat besi, dan lain sebagainya. Lalu, siapkan plastik wrap secukupnya dan taruh ayam di atasnya. Lalu tutup bagian plastik wrap. Setelah itu, gunakan rolling pin untuk menipiskan ayam. Setelah ayamnya tipis, taruh ke dalam piring, lalu lakukan hal yang sama terhadap potongan-potongan ayam yang lainnya. Setelah selesai, taburi garam sekitar 1/4 sendok teh dan bubuk lada hitam sekitar 1/4 sendok teh juga. Setelah itu, ratakan garam dan lada hitam sambil ditepuk-tepuk agar kandungan garam dapat masuk ke dalam ayam. Setelah itu simpan beberapa saat. Sambil menunggu proses marinasi ayam, nyalakan api di atas panci kecil yang berisikan air. Panci tersebut untuk merebus kentang ya. Selanjutnya, bersihkan talenan yang dipakai untuk potongan ayam tadi, karena selanjutnya akan dipakai untuk memotong kentang. Ini untuk menghindari cross contamination antara ayam dengan kentang. Kentang ini potongannya bebas karena hanya berfungsi agar kentang cepat matang atau cepat lembek saat proses perebusan. Kentang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, maka dari itu kentang bisa dijadikan sebagai sumber energi selain nasi. Setelah kentang selesai dipotong, masukkan ke dalam air rebusan yang telah mendidih. Lalu, tunggu sekitar 30 menit sampai kentang. Sambil menunggu rebusan kentang, pecahkan 2 telur ayam. Lalu beri seasoning sekitar 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh lada hitam bubuk. Lalu kocok-kocok telur. Setelah itu siapkan wadah untuk tepung roti, lalu tuang tepung roti yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Lalu masukkan ayam ke dalam tepung roti. Di sini tepung rotinya 125 gram ya. Lalu mandikan ayam ke dalam telur kocok tadi. Lalu simpan ayam kembali ke tepung roti.
Lakukan hal yang sama pada potongan-potongan ayam berikutnya. Lalu nyalakan api di bawah saute pan dan tambahkan sekitar 4-5 sendok makan minyak goreng. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya mencair ya. Minyak goreng dan margarin ini mengandung lemak yang tidak begitu berbahaya bagi tubuh. Setelah minyaknya panas, masukkan potongan ayam yang sudah dibaluri dengan tepung roti tadi. Lalu masak ayam hingga berwarna kuning keemasan. Nah, metode memasaknya ini menggunakan pan fry ya, atau dengan lemak dalam jumlah sedang. Setelah warnanya cantik, mari kita tiriskan ayamnya. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan untuk membuat saute vegetable. Diawali dengan memotong wortel dengan potongan batonet yang panjangnya hanya 5 cm dan lebarnya sekitar 0,5 sampai 0,7 cm. Wortel ini mengandung sedikit lemak dan protein, namun kaya akan vitamin, terutama vitamin A. Lalu potong buncis, hanya dipotong ke dalam 2 bagian saja. Ukurannya bisa 5-6 cm. Setelah itu, pisahkan bawang dari kulitnya. Lalu potong bawang dengan potongan slice. Bawang putih ini nantinya akan dipakai untuk menumis saute vegetable-nya agar saute vegetable-nya lebih wangi. Gunakan saute pan yang tadi dipakai untuk ayam. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin dan awali dengan tumis bawang putih tadi. Setelah tercium harum bawang putih, masukkan sayuran yang telah dipotong tadi, lalu tumis bersamaan dengan bawang putihnya. Gunakan dengan api besar saat menumis, tapi tadi dengan api kecil terlebih dahulu ya. Lalu tambahkan garam dan lada hitam bubuk, masing-masing sekitar 1/4 sendok teh. Setelah sayurannya layu, matikan saja kompornya. Setelah saute vegetable-nya matang, matikan api yang tadi membantu proses boiling kentang. Setelah itu tumbuk kentang hingga kentangnya hancur.
Setelah itu siapkan 200 ml susu cair. Lalu masukkan ke dalam saucepan dan nyalakan apinya. Tunggu hingga susu cair sedikit mendidih. Setelah itu tambahkan kentang yang telah dihancurkan tadi dan aduk-aduk hingga merata. Susu ini mengandung kalsium yang sangat tinggi dan bagus untuk tulang manusia ya. Setelah tercampur merata, tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk kembali hingga mashed potato-nya semakin mengental. Proses masaknya sudah selesai. Selanjutnya mari kita plating. Pertama-tama potong terlebih dahulu lemonnya. Potongannya potongan slice ya, lalu dibagi 2. Setelah itu siapkan piring dan taruh ayam di atasnya. Juga mashed potato sebanyak 2 sendok makan yang menjulang. Kalau tidak menjulang, sekitar 3 sendok makan ya. Setelah itu, rapikan dengan tisu. Lalu, tambahkan saute vegetable dengan membentuk tagar. Lalu, tambahkan irisan lemon. Dan terakhir, taburi seledri iris di atas mashed potato. Nah, kotlet slip kurzaka with mashed potato and saute vegetable ala Ravenna sudah siap